Oke anak-anak, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah siap, yaitu tentang mekanisme pasar, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian bagaimana pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada hari ini. Nah, evaluasi yang pertama yaitu siapa yang bisa membedakan perbedaan antara permintaan dan penawaran? Saya, Bu. Oke, coba. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang diinginkan atau tawarkan atau dijual pada berbagai tingkat harga selama waktu tertentu. Oke, bagus. Nah, pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Coba. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran di antaranya. A. Harga barang itu sendiri. B. Harga barang yang terkait. C. Harga faktor produksi. D. Biaya produksi. E. Teknologi produksi. F. Jumlah pedagang. G. Kebijakan pemerintah. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu waktu tertentu. Nah, perbedaan permintaan dan penawaran sangat elastis. Nah, di mana hukum dari permintaan yang bunyinya yaitu jika harga barang atau jasa semakin rendah, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut cenderung meningkat, dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah permintaan barang atau jasa cenderung turun. Nah, di mana? Nah, misalkan Ibu contohkan nih ya. Sekarang kan lagi bulan mau menempuh Natal. Nah, berarti banyak sekarang anak didik kami yang ingin membeli baju Natal kan? Ya, Bu. Ya. Jadi di sini permintaan barang terhadap baju Natal itu akan semakin meningkat, di mana harga pada baju Natal ini nanti akan semakin rendah kalau di bulan 12. Nah, jika sebaliknya, jika kalian ingin membeli baju Natal di bulan 6 nanti, harganya itu akan semakin naik. Nah, sedangkan permintaannya itu akan semakin menurun. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Nah, jika tingkat pendapatan kalian semakin meningkat, maka permintaan kalian terhadap satu barang juga akan semakin meningkat. Yang keempat yaitu selera atau kebiasaan. Nah, selera juga bisa mempengaruhi faktor permintaan, di mana jika kalian sudah biasa membeli barang itu atau kalian selera membeli barang tersebut, maka permintaan kalian terhadap barang tersebut akan semakin naik. Nah, jumlah penduduk juga mempengaruhi faktor permintaan. Yang keenam yaitu perkiraan harga di masa depan. Nah, artinya jika kita membeli produk sekarang dan kita membuat stok, nah itu barang tersebut akan kita jual untuk masa depan supaya harganya akan semakin naik. Yang kedua yaitu penawaran. Nah, hukum dari penawaran yaitu kenaikan harga suatu barang atau jasa akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, jika harga semakin rendah, maka timbul kecenderungan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut juga berkurang. Nah, misalkan kalian ingin membeli buah jeruk. Nah, buah jeruk ini harganya 20.000 1 kilo. Nah, kalian masih bisa di sini bernegosiasi atau tawar-menawar. Nah, supaya kalian juga mendapat keuntungan, si penjual juga mendapat keuntungan. Nah, sebaliknya, jika harga buah jeruk tadi sudah makin rendah, maka penawaran kalian juga akan semakin berkurang terhadap barang tersebut. Nah, ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri.
Yang kedua, harga barang yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Nah, maksudnya harga faktor produksi ini di sini adalah faktor internal dan eksternal. Yang keempat yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini seperti bahan overhead atau bahan lainnya. Yang kelima yaitu teknologi produksi. Yang keenam yaitu jumlah pedagang. Dan yang kedelapan yaitu kebijakan pemerintah. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelompok membuat tugas tentang membuat kurva permintaan dan penawaran. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu ya, anak-anak. Ya, Iya, Bu. Bu.